Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Saharani. Aku di sini akan sedikit cerita tentang novel yang pernah aku baca, yaitu novel The Lost Symbol dan novel Malaikat dan Iblis karya Dan Brown. Oke, aku mulai dari novel Malaikat dan Iblis terlebih dahulu ya. Jadi gini ceritanya. Di Swiss ada tempat namanya Sharon, tempat para ilmuwan mengulik hal-hal canggih banget. Nah, di sana ada ilmuwan jenius yang dibunuh dan di dadanya ada simbol kebakar. Nah, ternyata itu lambang Illuminati, yaitu kelompok rahasia yang katanya udah lama hilang. Nah, di sini Robert Langdon atau yaitu profesor Harvard, spesialis simbol-simbol kuno itu dipanggil buat bantuin ngungkap itu semua. Nah, dia kerja bareng Victoria Petra, anak dari ilmuwan yang dibunuh, dan ternyata antimateri atau benda super kecil tapi bisa meledak segede bom nuklir itu dicuri dan mau diledakin di Vatikan pas acara pemilihan paus baru. Gila kan? Mereka harus muter-muter Roma nyelamatin para kardial yang diculik satu persatu. Dan petunjuknya itu ada di naskah kuno, patung bermini, dan simbol di gereja-gereja tua. Dan endingnya makin gila lagi. Ternyata si pengkhianat itu adalah Schmerlingo, asisten paus yang ternyata bikin semua kekacauan demi menyelamatkan gereja dari sains. Tapi akhirnya dia bunuh diri setelah kebenaran itu terungkap atau ketahuan. Nah, plot twistnya, Paul sebelumnya bukan meninggal biasa, dia bunuh diri karena ngerasa bersalah karena dia punya anak hasil eksperimen ilmiah, yaitu si Schmerlingo ini. Gila, plot twistnya tuh bikin mikir sih sebenarnya, bikin bingung, bikin dalam banget. Kemudian dari novel selanjutnya itu The Lost Symbol ya. Kalau The Lost Symbol ini settingnya itu ada di Washington DC. Langdon diundang mentornya yaitu Peter Salomon buat ngisi kuliah, tapi ternyata itu jebakan. Begitu nyampe, Peter malah diculik dan tangannya dengan simbol tato ditinggal di tengah Capitol. Bayangin, tangan dipotong, didiemin di tengah-tengah itu. Dan ternyata pelakunya adalah si Malak di sini. Malak itu adalah cowok misterius, botak, badannya penuh tato simbol kuno. Yang serem lah bagi aku tuh, di bayanganku itu udah serem. Kemudian untuk nyelamatin Peter, London itu diminta untuk memecahkan teka-teki buat nemuin pengetahuan kuno milik Freemason. Katanya itu rahasia yang bisa bikin manusia jadi Tuhan. Wow kan? Terus London dipaksa keliling tempat-tempat bersejarah seperti Capitol, Library of Congress, sampai Monumen Washington sambil dikejar oleh CIA waktu itu, dan harus kerjasama dengan saudara Peter, Catherine yang juga ilmuwan di sini. Dan plot twistnya ternyata Malak ini bukan orang asing, dia anaknya Peter itu sendiri, anak yang diculik itu. Dulu dikenal sebagai Zachary yang katanya udah mati di penjara, tapi ternyata dia selamat dan berubah menjadi fanatik. Dia mengorbankan dirinya sendiri buat membuka dunia terhadap kekuatan kuno. Ya, baguslah ceritanya intinya. Terus endingnya, pengetahuan kuno itu ternyata bukan benda atau senjata, tapi isi Alkitab itu sendiri. Yang mau disampaikan adalah bahwa manusia punya kekuatan ilahi lewat pikiran, ilmu, dan spiritual. Tapi karena orang salah mengartikan, akhirnya rahasia itu disimpan rapat-rapat. Malak akhirnya tewas, Peter selamat, dan London menyadari bahwa simbol sejarah dan pengetahuan lama itu bukan cuman cerita masa lalu, tapi bisa jadi kunci masa depan kita. Yang aku suka dari dua cerita ini bukan di bagian kejar-kejarannya yang bikin tegang pas bacanya, tapi pesan moralnya dalam. Kita diajak mikir, jangan gampang percaya, pelajari dulu, dan hargai pengetahuan. Dan yang paling aku suka itu dan kagumi itu peran filologi di sini kelihatan.
Filologi itu ilmu yang mengulik naskah-naskah kuno, dan kamu akan sadar tanpa filologi teka-teki di dua novel itu nggak akan bisa dipecahin. Ilmu ini tuh ngebantu Langdan buat pecahin semua kode dari simbol di dinding sampai buku kuno. Langdan bisa nyambungin simbol dan naskah kuno ke sejarah karena dia ngerti konteks budaya dan bahasa kuno. Jadi jangan anggap remeh jurusan kayak sastra atau sejarah, karena kita akan banyak belajar dari naskah kuno, terutama di pelajaran filologi. Karena siapa tahu di balik tulisan tua ada rahasia dunia, dan tanpa itu dunia bisa kehilangan petunjuk penting buat ngerti masa lalu dan bahkan nyelamatin masa depan. Itu sih sedikit cerita dari aku. Semoga kalian mau membaca novel itu. Jika ingin lebih dalam paham isi novelnya, bisa dibaca. Dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.